Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali Pak Asisten Ibu kita yang mewakili Ketua Rombongan Tim Sampai Ramadan Bapak Dandim. Kemudian Bapak Ibu Tim Sampai Ramadan yang kita bersama-sama yang disebutkan nama satu-satu, Bapak Camat, kemudian Bapak kita, Bapak dan Ibu, para jemaah, alim ulama, para pemuda, anak kami, seluruhnya yang hadir di masjid kita malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita bersama-sama di malam Ramadan yang ke-8 ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di masjid yang sama kita ini dalam rangka melaksanakan acara kunjungan silaturahim di Safari Ramadan pemerintah daerah bersama. Kabar Ibu, saya siap-siap malam. Biar kabar malam hari anu siap-siap ada. Bahak maaf wajah ya Bu. Auda betul kita. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dengan walafiat. Kemudian Ibu Bapak kita sampaikan dulu salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, kemudian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah-Sunnahnya. Mari Ibu Bapak kita selalu berupaya istiqamah, sungguh-sungguh secara maksimal, betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pegang hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas daripada kita. Kenapa Ibu Bapak? Karena pada saat kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada detik yang sama kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kami secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Haji Besaman juga tim yang sudah memberikan amanah untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Kami yakin Ibu Bapak sudah siap dari rumah ingin mendengarkan ceramah malam kayak Ibu. Penceraman dari jauh 2 jam kami ke sini Ibu Bapak. Tadi kami start dari Lubus Sapi jam 6:30 sampai di Siko 6:30.
Pas 2 jam lebih kurang. Perjalanan yang cukup lama. Maka tidak mungkin beberapa malam hari keluar sia-siakan. Maka yang saya sampaikan malam ini, saya berharap Ibu Bapak 2 jam kamari berbagi ilmu, jangan sampai ibu bapak pulang tidak membawa apa-apa pulang. Kalau ibu jangan mana, kalau suaminya ada di rumah ditanya, Bu, ya kan, dari suaminya, apa ceramah tadi di masjid? Apa yang diceramahkan oleh tim santri Ramadan itu? Ibu apa harus pandai menjawab. Batanya anak di rumah, Ma, ditanyanya apa ceramah tadi? Apa cerita Ustaz? Ibu apa juga harus bisa bawa pulang. Kalau tak ada yang bisa dibawa pulang, berarti sio-sio lah buat ceramah. Jadi saya berharap waktu yang singkat ini, Ibu apa, mari sama-sama serius ya Pak Ibu. Dah balas modal ya. Nah, itulah saya lain. Karena kami diajar dakwah harus mencari titik sentuh jemaah itu kan. Saya tanya tadi, awak sih masalahnya kita disebut mana ini ya Bu? Nah, jadi bahasa mana ini? Walaupun saya orang Minang, apa yang tahu dibaca baik-baik ya. Kita ngomong-ngomong bahasa aja merah ya mana? Kalau sama dia lebih salah-salah itu maafkan saja karena saya bukan orang ini. Ya, baik. Jadi malam hari ini maka izinkan kami berbagi ilmu tentang dasarnya tadi Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Kau dasar tausiah malam. Tentang apa itu benar? Tentang kita ini disuruh bersegera minta ampun dan bersegera menuju surga. Lainnya wak sadunya masuk surga Bapak Ibu. Kok dia menyebut? Kami tajud sudah masuk surga di sana. Kita yang masuk surga, tidak ada yang ditanya lain yang masuk neraka benar. Maka visi awak sebagai daripada visi awak. Siapapun kita, apapun kerajaan, bagaimanapun kondisi ekonomi kita berapa, sebagai orang beriman awak, visi awak ke depan itu adalah surga. Bawa bisa masuk surga dia. Dan visi dunia kita adalah berapa? Matinya husnul khotimah. Apa yang baca? Nah, kalau cita-cita dunia kita nih berapa hanya dunia itu rendah. Contohnya ada apa cerita ibu dapat aku dapat jangan mati dulu lain sebelum baminantu awak ya. Kalau minantu sadanya bebo punya minantu. Mana-mana bagas anaknya sudah kan itu cita-cita. Atau penyempatan jabatan tertembak untuk meninggal. Kalau dia ada orang berkeinginan punya jabatan dunia sebelum meninggal, maaf itu rendah. Makanya dunia itu maka malam ini kami bimbel, mari siapapun kita, apa penjabatan kita, bagaimana kondisi kita berapa, mari kita jadikan visi terakhir kita adalah matinya husnul khotimah. Amin. Yang mati husnul khotimah itu apa? Mati dalam kondisi baik. Kalau bahasa hadis Nabi, siapa yang bisa di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, insya Allah dapat jannah. Bisa jawab satu rumah. Ketika nyawa sudah dikeluarkan. Ibu dan Bapak, untuk dalam ini izin saya mau ayat lain. Yang pertama masalah kematian ini Ibu dan Bapak, itu dalam sekejap mata. Nah, tidak ada apa seorang jodoh satu pun kita ada yang tahu kapan kita meninggal. Ya Ibu, ada ibu yang tahu bila meninggalnya. Dan hari ini kita sehat-sehat malam hari ini,
Besok belum tahu ibu nak. Karena banyak fakta persoalan kematian di dalam kehidupan yang harus ambil pelajaran. Hari kini dia sehat-sehat ya Ustaz. Nari orang sama kita kan mamayang. Mencoba, dah ada mereka meninggal kan? Bakal kayak gitu, bagaimana mencoba kalimat dia, Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu banyak. Siang hari waktu kawannya nampak sehat, bermain-main, rupanya malam hari atau sorenya kita tahu orang meninggal. Inilah janjian kematian yang harus pahami misalnya. Dan kematian itu tidak ada satupun kita yang bisa menahannya. Lain padahal kita sudah jadi berapa? Ada yang mengatakan, walau maka mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Ya, itu maksudnya adalah kita seharusnya tidak bisa mencegah nyawa sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Walaupun kita melihat nyawa seseorang itu sudah satu maut dia. Mungkin pernah kita pengalaman Bapak Ibu saudaranya melihat ayah ibunya waktu sakatul mautnya Ibu. Kita dampingi dia sakit. Ada saudaranya, tetangganya, anak-anaknya, cucunya Ibu. Pernah kita berpengalaman melihat dia waktu sakatul maut. Apa kata Allah? Ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan hampir lepas itu, tidak ada yang bisa menahannya. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, padahal engkau melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Katalah kami kata Allah lebih dekat kepada nyawa itu daripada kamu, walaupun kamu tidak mengetahui. Berarti yang pertama itu apa? Siapapun awak, apapun kekuatan kita, pun banyak binti awak, banyak anak tua awak, tinggi pakai jabatan awak, kalau seorang sudah di kerongkongan nyawanya, tidak bisa awak tahan dengan kekayaan kita, tidak bisa awak tahan dengan pangkat jabatan kita. Itu menahan. Lalu lepaslah nyawa itu. Kata nyawa lape. Falaula in kuntum ghayra madinin kamiyuna in kuntum shadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sudah lepas, meninggal seorang, sudah diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kenapa tidak engkau kembalikan balik lagi ke tempatnya nyawa itu? Kalau engkau merasa benar, berarti ditantang apa? Tidak ada yang bisa membalikan orang yang mati ini balik. Atau pasti kau yang bisa balik? Tanya nggak sih yang di situ? Macam mana bisa saya meninggal orang yang paling kita cintai, anak awak meninggal kan? Ada yang bisa balik di mudah-mudahan? Tidak ada. Walaupun Pak Tentara kita melihat saya nyawa. Ini Allah mengatakan, maka ambillah pelajaran Islam. Lalu apa inti kajian tadi? Maka dalam surat Ali Imran ini, mari kita ambil pelajaran terhadap seluruh peristiwa kematian itu, yang awak pasti belum bisa meneliti benar. Kita ini semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Ada batas umawak yang kita tidak tahu tadi. Maka kalau tiba batas umur itu habis, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa kita mundurkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa maju lagi. Jadi kalau tiba batasnya awak marangke, ya bebo,
Lah siap barang ke bulan-bulan tobe ibu. Kalau baca caranya. Jadi ini siap dah siap kalau kami mesti barang ke wah. Waduh, tiba malaikat makan. Assalamualaikum gitu. Wahai bulan, aku berangkat hari ini. Pada bisa le malaikat. Amal cukup lah, supaya masih banyak tinggal, masuk masih main-main. Tak bisa. Awal menantu lah, awal punya anak lah, yang punya awal punya bini lah. Tak bisa. Tak bisa. Yang masalah berapa? Awak tak tahu seorang jodoh sampai bila batin nyuabi. Allah sengaja rahasiakan. Apa kumawak 50 belum tahu. Yang jelas kalau masuk itu minanya berapa? Kalau habis masuknya itu mumbang jatuh kalau bisa aja sih kalau perminanya itu kan kami minang yang punya. Jadi mumbang jatuh yang ketek barangke, yang mana barangke. Jangankan kecil bu, bahkan dalam kandungan kalau itu ajalnya sudah habis, nggak bisa. Nah, karena itulah ibu dan bapak, mari di bulan puasa bulan mulia Ramadan bulan mulia kok apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum pokoknya wasari'u maka hendaklah kamu semuanya bersegera apa bu? Baca capek nah bergegas. Sari itu sari yang saya asri cepatlah bersegeralah. Kalau segera itu melebihi batas normal kalau berjalan. Kalau berjalan lambe-lambe itu berjalan. Ada lari, ada segera berarti mananya lebih cepat. Berarti awak harus bersegera awak. Segera mana awak? Ila maghfiratin. Yang pertama kepada ampunan dari Tuhan. Berarti bersegera lawat minta ampun, bersegera lawat beristighfar, bersegera lawat ibu bapak memperbanyak atau bertaubat kepada Allah sebelum kematian yang kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau tadi ingin mati sebelum khatimah ibu bapak, kita harus segera minta ampun, beristighfar, wakana ingat kembali dosa-dosa yang masa lalu. Dosa kita masa muda, waktu kita tertonggok hukum Islami, namanya mukallam dan kajian fikih. Kalau ala mukallam, kalau laki-laki, lah mimpi basahnya saja. Kalau perempuan, lah datang haid di bulan. Nah, kalau kami laki-laki sudah berkhitan, lah datang mimpi basah, perempuan sudah datang haidnya, itulah misalnya umur yang dianggap dalam kajian fikih mukallaf. Apa tuh? Lah tertimpa hukum di pundaknya. Kalau salahnya tanggung dosa seorang. Kalau bapak pahalanya seorang. Tapi kalau dia belum mukallaf, kalau anak kecil berdosa, dosanya ditanggung ayah ibunya. Nah, kanak-kanak tuh dari situlah kita mulai dihitung nanti. Itu rata-rata umur 15 tahun. Kalau 15 tahun awak balik, inilah habis 50 tahun. 50 kurang 5 balik. 35 tahun lamanya akan ditanya nanti pertanggungjawaban awak dosa pahala kita itu ditanya di akhir umur 50 habis berarti 35 tahun nanti kita akan ditanya mempertanggungjawabkan seluruh amal awak dosa-dosa yang lama kita nanti akan ditanya. Bebo lain takkan aja dosa-dosa kemudian oleh Allah. Ustaz lain takkan Ustaz pacaran kemudian dulu ya. Membawa ibu-ibu. Lain takkan ada dosa muda. Apa contohnya itu? Makan di kadang nasi tak bayar tu. Makan tak wali ibu bayar 3 ya, duanya haram. Dosa meninggal semayang. Puasa yang ibu kada sebulan seminggu sekali itu bayar sadanya bu. Saja ibu dulu muda. Kenapa ini? Ada sabotase. Ya. Oke. Ustaz dilarang bicara. Ya bu. Sejak ibu dulu balik lah datang haid,
lah pada tahun tuh. Lain babaya bakodo puasa sadonya sampai gini. Kan datangnya sebulan seminggu tuh ya. Setiap tahun 35 tahun ibu-ibu wajib mengqadha membayar puasanya kalau haid. Lain babaya kan 35 tahunnya. Nah, kalau ibu bayi ibu berhutang inilah. Kalau mati malam kok ibu pulang kepada Allah dengan berhutang. Hutang belum qadha puasa. Bisa ditanya Bu. Bulan Bu, hutang puasa tahun 2000 seminggu dulu, lain bayar. Nah, kalau ada ibu nanti diazab. Capek-capek bayar, kalau ibu takana bayar qadha semuanya. Ya. Boleh dosa kita meninggalkan sholat dan sebagainya itu banyak dosa kita. Lah, terhadap dosa itulah malam yang mulia ini bulan apa? Karena bulan Ramadan dan bulan Maghfirah. Di antara bulan mulia Ramadan bulan pengampunan dosa. Mari ya wak bunuan ibu apa? Sisa Ramadan kok untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Satu orang yang paling merugi ibu apa? Kata hadis Rasul, bahkan celaka dia ketika seorang masuk bulan Ramadan, berlalu hari ke harinya 1, 2, 3 sampai hari ke-30, habis Ramadan. Orang ini celaka, paling rugi kalau dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kalau tidak dapat ampunan Allah bisa di akhir Ramadan, ikulah orang yang paling rugi, bahkan celaka dalam bahasa hadis Rasul. Tidak dia dapatnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan sungguh-sungguh, dia banyak yang dia perhitungkan, tidak hanya menahan yang membatalkan puasa, juga menahan dari yang menghilangkan nilai-nilai puasa. Jadi puasa ke apa? Awak nak hanya menahan litak haus. Kalau Bapak Ibu awak puasa hanya menahan lapar dan haus, maka menurut Imam Al-Ghazali puasa yang paling rendah kualitasnya. Ya Bapak Ibu, puasanya menahan. Itu namanya puasa awam. Orang yang berpuasa hanya pandainya menahan makan, menahan minum, kalau lah bersama istri, menahan hubungan sama istri di siang Ramadan. Itu baru puasa awal, puasa yang paling rendah. Apa kata Imam Ghazali? Nayan kate nilai puasa awal. Namanya puasa khusus atau saumul khawas. Apa itu puasa khawas? Orang yang berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, dia juga menahan seluruh anggota badannya ikut berpuasa. Badan berpuasa, mata juga ikut puasa. Tidak mau melihat kepada hal yang merusak pahala puasa. Jadi kalau kini kan namanya canggih ya, HP kan. Orang kalau puasa hati-hatinya searching Google, buka YouTube, ya Ibu. Lain tuh Ibu YouTube. Siku kan tidak ada sinyal. Sinyalnya payah mencarinya kan. Bukan nanti Facebook kalau keluar. Itu hati-hati. Sekarang zaman sudah canggih. Maka kalau Bapak puasa pun apa? Asal kita melihat menonton itu, kalau lain bentuknya lah menggoda syahwat, capek tinggal. Jangan nikmati lah ya Bapak. Kadang nikmati lah. Kadang sengaja lo mencari. Awak senang puasa kan? Cari. Cari pula nanti wanita cantik. Ini contoh sederhana. Cari yang lain-lain. Karena jadi zamannya murah banget. Kalau nak hati-hati awak, zaman canggih kok, perbuatan dosa maksiat itu tidak perlu jauh-jauh mencari, cukup di dalam telapak tangan itu. Maka harus sadar. Nah, jadi apa tadi masih Pak? Mari bulan Ramadan yang mulia kok, tingkatkan kualitas puasa awak. Semua anggota tubuh ikut puasa, mata puasa, telinga puasa, lidah juga puasa. Apa yang penting Pak? Ibu lah menganggap Pak. Ikut nama gak satu kalau betul. Dong sedih lah. Bu, jaga dulu deh. Kalau ibu lalu, wah dia ceramah lagi. Seketek lagi Mak ya.
Sotik naik. Nah, sampai masih saya lima nih. Tagan bangkai dia rasanya. Pasangan kan nanti. Jadi, nah yang kata bu, namanya puasa khawas. Di samping badan puasa, seluruh anggota tubuh ikut puasa. Telinga, kaki, tangan, sadanya juga ikut puasa. Yang paling tinggi kata Imam Ghazali, puasa saumul khususil khusus. Puasa orang yang paling khusus, yang paling istimewa, ikut juga berpuasa, hatinya juga berpuasa. Nah, hatinya hanya mengingat Allah, jauh dari pengaruh dunia, hanya lillah. Karena itulah balik kepada yang tadi balik apa? Karena bulan Ramadan bulan maghfirah, mari gunakan kesempatan yang mulia untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau diberikan ampun nanti di akhir Ramadan, itulah yang beruntung. Tapi kalau belum diampuni, kitalah orang yang paling merugi karena lewatnya Ramadan itu sia-sia saja bagi kita. Nah, itu ya. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Kemudian apa kata Allah lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Tadi bersegera minta ampun. Yang kedua, bersegeralah kamu beramal menuju surga. Jadi katanya ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bacape awak masuk surga. Beramal, berbuat, beribadah kita yang nanti Allah masukkan awak ke dalam surga. Kalian nyu surga Bapak Ibu? Lain nyu surga Bapak Ibu. Adong najat masuk surga. Aduh. Kalian surga saja. Tapi rasanya mereka bisa masuk surga dengan kini kau. Lacupi amal rasa masuk surga. Dosa banyak. Nah, surga ini bagaimana? Nah, digambarkan oleh Allah, arduhas samawati wal ardh. Allah visualkan, Allah gambarkan surga itu luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Luas surga itu apa? Seluas langit dan bumi. Pertanyaan ke Bapak Ibu dulu. Ada ndak ruang sampai di luar langit di bumi ya Bapak Ibu? Ada sampai lain nak? Di luar langit di bumi ada nak? Ndak ada. Di mana tuh? Ndak ada lagi Pak. Ndak ada lagi ruang tempat di luar langit dan bumi. Berarti surga itu seluas itulah ibarat. Berarti amat luas itu. Kalau kini awak di dunia kayak apa sampai awak sampai, nah di rumah sampai, pergi ke pasar sampai, sekolah sampai, di masjid pun ini sampai. Baru doa awak sampai di rumah bersama-sama sampai, inilah dunia. Yang tidak sampai itu di surga. Inilah gambar Allah, gambar segala surga amat luas. Untuk Asia sarugo itu, nah ini akan jadi tidak. Sarugo yang luas itu disediakan oleh Allah, dan lil muttaqin. Kerinti kajian. Sarugo yang luas itu disediakan Allah untuk orang-orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Cara mendampinginya ikulah ibadah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan telah membawa awak menjadi orang bertakwa yang bisa ada jasa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu tujuan. Jadi Allah suruh puasa ke apa Ramadan ke sebelah panua bukan sembarang jaga perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ujungnya tadi.
Wahai orang beriman, Bapak Ibu bersatu yang beriman, diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar engkau dengan puasamu itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kolah tujuannya boleh. Nah, kalau takwa dapat di awal, di akhirat adiahnya surga, dalam pandangan Allah inilah posisi yang paling terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan awakku di sisinya berapa? Karena umur, bukan karena suku, bukan karena kekayaan, pangkat jabatan, tapi yang membedakan kita di sisi Allah adalah karena ketakwaan kita. Sebagaimana surat yang dikatakan Allah ketika Allah menggambarkan penciptaan manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai seluruh manusia, kami ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu samua sadanya Pak Ibu. Awak punya ayah, punya ibu. Samua sadanya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Setelah diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda. Bangsa berbeda, Arab, ada non-Arab, suku yang berbeda, ada Minang, ada Malaysia. Kalau aku sukunya Koto, ibu apa sukunya Bu? Marga Ahadis ibu. Ustaz apa sukunya Ustaz? Al-Iba kan? Marga Ustaz. Oh Nasution. Beda kita kan? Beda, baru 2 orang baru. Berbeda suku bangsa, berbeda kita semuanya, pangkat jabatan kita, status sosial kita, pekerjaan kita. Tapi bukan suku yang jadi ukuran. Enggak ada di kerjaan di sini. Marga Nasution lebih baik daripada suku Koto tidak, atau sebaliknya tidak. Pegawai lebih baik daripada petani tidak. Orang kaya lebih hebat dari orang miskin tidak. Siapa medan awan di sisi Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, indallahi, di sisi Allah, atqakum, siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau orang miskin lebih takwa kepada Allah dari orang kaya, berarti orang miskin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pangkatnya rendah lebih takwa dari yang pangkatnya tinggi, itu lebih mulia. Maka mari Ramadan mulia inilah yang mau kita kejar. Bagaimana kita selama sebulan penuh ini betul-betul nanti menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Amin. Ya lain mengarati itu Allah tulisannya rela malam saya. Kalau mengerti alhamdulillah, dengan harapan yang mudah-mudahan kajian tafsir kita malam hari ini bermanfaat. Dengan harapan kami kepada Bapak, kami jauh-jauh kemari berbagi ilmu. Tadi Masih sudah memberikan berbentuk ini berapa? Ada uang 10 juta, ada lagi harpek, itu dipakai sade. Boleh itu banyak istrinya dipakai di koi. Besok kita langsung kalau bisa harapan kami. Tadi terserah Pak ya. Boleh itu penjasa. Itu saja yang mudah-mudahan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan nanti kita bisa selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Sampai di akhir Ramadan kita bisa menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosa, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita kembali lagi sama dengan bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berpuasa Ramadan, man shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu. Siapa yang puasa siang Ramadan, dari malam Ramadan, insya Allah nanti di luar nanti masuk 1 Syawal, dia keluar masuk 1 Syawal bagaikan kharaja min dzunubi, diampuni dosa-dosanya, kal yaumi, bagaikan hari waladathu ummuhu, dilahirkan dari perut ibunya. Berarti putih barasia wak balia
diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah. Terima kasih dan banyak maaf Ibu dan Bapak kalau dari kami sampaikan ini kurang berkenan, salah dan janggalnya kami mohon dimaafkan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup, nanti Ibu Bapak kalau mau ya melihat cuplikan ceramah ini Ibu Bapak, juga ceramah saya, silakan nanti buka YouTube-nya di Indra Official Channel ya. Itu ceramah semuanya Ramadan itu ada di sana kita simpan. Yang ceramah malam ini, insya Allah kita besok kita upload. Kalau Ibu punya kesempatan, silakan mampir di channel kami ya, Indra Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Ya, terima kasih banyak maaf kami akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله